Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast, senang sekali saya Devarisa kembali hadir tentunya di channel podcast Unan, ya hadir di YouTube Unan Official, dan alhamdulillah hari ini kita masih bersemangat untuk berpuasa. Meskipun berpuasa kita selalu produktif untuk menghasilkan eh, pembahasan-pembahasan dan perbincangan luar biasa di podcast Unan Official ini. Baik, dan alhamdulillah hari ini Deva sudah kedatangan profesor yang luar biasa, seorang perempuan, dan coba tebak siapa? Kayaknya nggak bisa tebak ya, karena saking banyaknya profesor yang perempuan di Unan ini. Nah, kali ini saya kasih clue-nya. Beliau di bidang farmasi dan alhamdulillah sudah menjabat sebagai direktur, yaitu Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Baik, kita sambut yaitu Profesor Apoteker Hedi Lusida PhD. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Deva. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Ya. Puasa Bu? Alhamdulillah. Masih Insyaallah. berlanjut ya Bu ya Masih. puasanya ya. Dan tentunya pada hari ini sebenarnya masih terngiang-ngiang loh Bu. Ibu sudah dilantik menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Unan. Nah, hampir sudah lebih sekitar Dua bulan. 2 bulanan ya Bu ya sejak dilantik menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Mungkin apa sih Bu tantangan Ibu bisa menjadi seorang direktur di Sekolah Pasca Sarjana Unan ini? Mungkin apa sih yang ritme dan tantangan yang Ibu rasakan beberapa hari ini sejak menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana? Mungkin boleh diceritakan Ibu. Oke. Agak berbeda dari waktu di Lembaga Penjaminan Mutu. Di Pasca Sarjana ini sebagai direktur, saya sebagai UPPS, Unit Pengelola Program Studi. Nah, unit pengelola program studi bertanggung jawab terhadap akreditasi prodi. Nah, sementara dulu waktu di Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinir pelaksanaan mutu sampai ke akreditasi prodi. Jadi tantangannya berbeda. Sangat berbeda ya Bu Iya, ya? sangat berbeda karena di Pasca Sarjana tentu lebih banyak nanti mengelola fakultasnya, sekolah Pasca Sarjana, kemudian ada 8 prodinya dan juga dosen-dosen, mahasiswa, staf tenaga kependidikan ya. Jadi tantangannya agak berbeda dari apa. Mungkin lebih bervariatif lah kali ya Bu ya. Ya, Sejak betul. menjadi direktur ini. Iya. Bertemu banyak orang. Bertemu ya. banyak orang juga ya Bu Dari ya. berbagai instansi karena kita multidisiplin ya. Mungkin tantangan apa sih yang benar-benar Ibu rasakan? Aduh, kayaknya ini sesuatu hal yang baru gitu. Kira-kira apa ini Bu? Ya, dalam pengelolaannya tentu barunya karena berkaitan dengan instansi ya, karena mahasiswa dari Pasca Sarjana ini multidisiplin ini adalah umumnya mahasiswa yang sedang bekerja ASN ya, fresh graduate ada tapi tidak Rata-rata banyak ASN ya, gitu ya. rata-rata ASN dari Pemda, Pemprov, dari Sumatera Barat dan dari luar Sumatera Barat, sehingga banyak bertemu dengan pengguna lulusan maksudnya instansi dari mahasiswa itu atasannya, jadi banyak bertemu dengan di Pemda, kemudian dengan stakeholders ya dari eksternal dari Pemda, Pemprov dan juga dari instansi-instansi lain yang tentu saja nanti mahasiswanya menjadi mahasiswa kita gitu ya. Baik. Ya, tentunya kita nih berbincang-bincang dengan Direktur Pasca Sarjana Unan bahwa kita melihat untuk menjadi mahasiswa, magister ataupun doktor di Sekolah Pasca Sarjana ini pastinya banyak lika-likunya juga kali ya Bu. Gimana sih bisa masuk ke Sekolah Pasca Sarjana Unan? Nah, ini mungkin yang akan menjadi pembahasan utama kita karena pada waktu ini ya Bu ya, sekarang sudah berlangsung pembukaan pendaftaran ya Bu ya untuk calon mahasiswa yang mau melanjutkan studinya di Sekolah Pasca Sarjana. Dan boleh kita ulik-ulik sedikit bagaimana sih program studi yang tersedia di Sekolah Pasca Sarjana, baik dari program magisternya ataupun doktornya. Mungkin di program di Sekolah
pasca sarjana sendiri ada berapa program studi, Bu? Saat ini ada 8 program Ada studi. 8 ya. 1 program studi doktor, 1 program studi insinyur profesi, 6 adalah program studi magister. Oke. Nah, sebentar lagi akan kita menunggu akan dibuka prodi magister manajemen bencana. Oke. Ya, menunggu persetujuan dari Ban PT untuk akreditasi minimum. Jadi izin rektor sudah keluar, tinggal menunggu dari Ban PT. Ya, mudah-mudahan semester ganjil 2024 ini sudah bisa menerima mahasiswa, kita harapkan. Jadi nanti akan ada 9 program studi multidisiplin di Oke, pasca luar sarjana. biasa. Ini berarti artinya ini perkembangan dari sekolah pasca sarjana ini juga membuka tantangan kehidupan ke depannya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia? Ini tenaga-tenaga ahlinya itu dilahirkan. Ini UNAN sudah mulai melihat apa sih peluang-peluang program studi yang akan dibuka di sekolah pasca sarjana ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Sesuai dengan permintaan mitra. Misal kalau magister bencana, manajemen bencana, karena kita hidup di daerah rawan bencana. Betul sekali. Ini nanti lebih diutamakan kepada birokrat, terutama sasarannya ya birokrat yang supaya bisa menyiapkan birokrat atau ASN yang bekerja di Pemprov, sehingga pada saat terjadi bencana, mitigasi bencana itu lebih terarah ya, dan bisa meminimalkan dampak dari bencana itu sendiri gitu ya. Sehingga kita sudah bekerja sama dengan Balitbangda, dengan Pemko Padang ya, yang akan mulai menyeleksi nanti pejabat-pejabat atau ASN di lingkungan Pemko yang berminat untuk mengambil magister manajemen bencana, kemudian yang juga disesuaikan mendapatkan beasiswa nanti dari instansinya, apakah penuh atau separuhnya gitu ya. Dan untuk prodi-prodi yang lain juga seperti itu, kita bekerja sama dengan institusi, dengan Pemkab kabupaten ya dan kota, kemudian Pemkab atau Pemko mengirim ASN-nya, ada yang melalui tugas belajar beasiswa, mendapatkan beasiswa, ada yang dengan biaya sendiri atau mandiri. Nah, di luar itu terdapat beasiswa dari kementerian juga, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, itu melalui BPI, ada PMDSU. Nah, UNAN sendiri juga menyediakan PMDSU Mandiri, yaitu program menuju doktor sarjana unggul. Jadi lulusan S1 yang berpotensi nanti disekolahkan sampai S3, magister dan S3-nya itu dibiayai oleh mandiri oleh UNAN dan juga dari Dikti, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian juga tidak tertutup ada beasiswa dari Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan bisa juga ya. Jadi dari Pemda memang banyak alumni mahasiswa kita ini yang memperoleh beasiswa dan tugas belajar dari instansi masing-masing. Oke, ini kan lagi pembukaan pendaftaran ya, Bu ya. Nah, mungkin bagaimana sih jalur-jalur ataupun cara pendaftaran, baik itu untuk ASN ataupun yang mau umum, yang fresh grad mau melanjutkan studi di sekolah pasca sarjana, ini gimana nih, Bu? Oke, baik, kita sudah membuka pendaftaran gelombang pertama mulai 26 Februari. Pengumumannya ada di website Universitas Andalas, ada di media sosial Instagram dan Facebook Sekolah Pasca Sarjana UNAN. Juga kita akan tampilkan nanti di media cetak ya, di koran. Nah, jadi promosinya sudah di semua lini ya, Bu ya, baik di media sosial, di website, media online cetak juga, media cetak juga. Jadi prinsipnya kita membuka gelombang pertama, nanti akan disusul dengan gelombang berikutnya ya, tergantung kepada nanti jumlah peminat sampai nanti mencapai target. Nah, nanti setiap yang mendaftar di sela waktu yang sudah dibuka ini, kita akan lakukan seleksi administratif dulu mengenai kelengkapan dokumen ya. Nah, kemudian akan ada nanti semacam tes TOEFL-like dan TPA yang dilaksanakan di pusat bahasa dan di pasca sendiri ya. Dan itu nanti menjadi pedoman kita dalam menyeleksi. Dan ini tidak hanya untuk 8 prodi multidisiplin aja. Dan seleksi ini berlaku untuk seluruh program studi S2 dan S3 di UNAN yang
fakultas masing-masing monodisiplin dan juga di bawah sekolah pasca sarjana sendiri. Jadi masuknya itu satu pintu dari sekolah pasca sarjana gitu. Jadi sistem seleksinya mendaftar dulu, kita seleksi administrasi, kalau sudah lolos administrasi diumumkan, nanti bisa tes TOEFL dan TPA-nya. Nah, kemudian baru dikeluarkan SK, diusulkan ke rektor untuk mengeluarkan SK rektor mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa. Nanti baru kita serahkan ke fakultas masing-masing dan di pasca sendiri. Oke, berarti ada sekitar 3 tahap ya Ibu ya, untuk mengikuti jalur pendaftaran untuk mengikuti program studi S2 ataupun S3 di sekolah pasca sarjana. Nah, ini kalau di sekolah pasca sarjana sendiri apa sih Bu yang mungkin yang menjadi unggulan nih bagi sekolah pasca sarjana sendiri untuk menarik mahasiswa, calon mahasiswa untuk sekolah di pasca sarjana? Ya, kekuatan dari sekolah pasca sarjana UNAN adalah tagline-nya multidisiplin, kerjasama dan solusi. Jadi zaman now ini permasalahan bangsa tidak bisa hanya diselesaikan dari satu sisi bidang ilmu aja, monodisiplin. Akan lebih solusi dari permasalahan bangsa tadi akan lebih baik apabila ditinjau dari berbagai aspek bidang ilmu. Nah, disinilah keunggulan pasca sarjana, di mana dosen-dosennya itu berasal dari berbagai bidang ilmu ya, yang terkumpul ke dalam 8, terbagi pula ke dalam 8 prodi tadi, dan kajiannya, kurikulumnya kita desain memang sesuai dengan perkembangan terkini yang dibutuhkan oleh misalnya ASN di Departemen Pertanian misalnya. Kita punya program S2 pembangunan wilayah pedesaan. Kemudian apa sih kebutuhan dari ASN yang bergerak di Departemen Pertanian terkait dengan di pedesaan, pembangunan wilayah pedesaan, itu ada kuliahnya, bahan kajiannya, dan ada nanti tugas akhir. Kemudian juga ada prodi penyuluhan. Penyuluhan IPKP namanya, magister IPKP, itu juga keunggulan karena sekarang ini banyak ASN dari luar Sumatera Barat, dari Riau, Provinsi Riau ya, mengambil magister IPKP, dan penyuluhan pertanian itu, penyuluh pertanian itu sangat membutuhkan ilmu terkini, bagaimana cara mendekati masyarakat, berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Makanya multidisiplin itu dosennya juga dari ilmu sosial dan ilmu politik, tidak hanya dari pertanian aja, dari ilmu komunikasi juga ada, sehingga itu keunggulan dari sekolah pasca sarjana yang mengangkat moto multidisiplin. Kemudian ada mata kuliah bioteknologi, magister bioteknologi, prodi bukan mata kuliah, prodi bioteknologi magister. Nah, ini juga tidak hanya untuk misalnya dari pertanian aja, tapi bisa dari peternakan, mahasiswa kesehatan, kedokteran, farmasi, kimia yang akan belajar mengenai bioteknologi. Jadi segala aspek beragam juga ya Bu ya, latar jadi, belakang program studi. Kemudian ilmu lingkungan juga ya, magister ilmu lingkungan itu juga termasuk yang banyak mendatangkan kerjasama dengan instansi lain ya, terutama dengan untuk membuat aturan mengenai lingkungan sekarang, peraturan mengenai eko ya, lingkungan ya. Kemudian dari instansi-instansi juga banyak kerjasama, minta ekspertis dari dosen UNAN untuk menjadi konsultan terhadap lingkungan, pembangunan yang ramah lingkungan misalnya ya, di masing-masing daerah. Itu banyak kerjasama. Di samping itu ada S3 studi pembangunan. Studi pembangunan juga ASN yang banyak. Jadi ASN juga itu multidisiplin juga, karena pembangunan itu tidak dilihat dari satu aspek, dari aspek sosial, dari aspek agrarianya, itu pertaniannya, peternakan juga ada, jadi ekonomi juga ada di sana ya, aspek ekonomi. Nah, itu yang bidang S3 studi pembangunan. Di samping itu yang belum saya sebutkan ada S2 magister pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu juga mahasiswanya juga tertarik karena kita di Sumatera Barat ini kan sumber biodiversity, kaya dengan keanekaragaman hayati. Betul sekali. Jadi bagaimana mengelola kekayaan itu tanpa merusak lingkungan ya. Betul sekali, nah, itu yang kita angkat pada prodi ini. Terakhir ada program studi perumahan dan pemukiman magister. Baik, nah, ini di sini di unik sekali. Ya, lengkap ya Bu ya? Unik sekali ini. Kenapa? Karena satu-satunya prodi dengan nama perumahan dan pemukiman di Indonesia. Satu-satunya prodi nama ini di Indonesia.
sekarang ada mahasiswa asing di prodi ini, dan ini menyasar nanti ke Kementerian Dinas PUPR biasanya. Kemudian juga bisa developer yang akan membuat pemukiman, itu akan mendapatkan kajian-kajian yang terkait dengan ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di bidang perumahan dan pemukiman. Oke, baik. Berarti selain tim pengajarnya yang luar biasa dari berbagai bidang ilmu ya Bu ya, tapi juga mahasiswanya dalam program studi itu sendiri juga berbagai latar belakang. Mungkin ada yang dalam satu kelas itu berbagai macam profesi ya Ibu ya, yang Ibu bilang tadi. Nah, ini selain dari SDM ya Ibu ya, baik itu tim pengajar ataupun tendiknya. Ini kalau sarana prasarana sendiri gimana Bu? Labornya gimana di Sekolah Pasca Sarjana? Apakah ini mendukung nggak dengan kurikulum yang ada di Sekolah Pasca Sarjana? Oke, alhamdulillah gedung Sekolah Pasca Sarjana sudah punya gedung sendiri ya, berada di gedung sendiri, dan untuk kelas lokal ruangan itu sudah sangat representatif karena sudah futuristik ya, malah sudah bisa menggunakan kelas hybrid interaktif, kita bisa kuliah online dan offline, jadi ada mahasiswa di kelas dan ada juga yang melalui Zoom ya, dan itu sudah sangat desainnya futuristik ya, membantu sekali. Dan ya bisa dilihat di Instagram, kita ada share gimana ruangan perkuliahan, ya sangat nyaman. Kemudian juga mahasiswa betah, dan juga kita menyediakan tempat menunggu mahasiswa itu ada semacam coffee room ya, cafe. Jadi itu boleh bisa gratis ya Bu ya? Ada kok, kalau ada kopinya di sana, ada coffee maker, jadi ada kopi di sana, ada gula, silakan bikin sambil menunggu. Karena mahasiswa kita banyak berasal dari luar daerah. Jadi sampai ketika umumnya kuliah tuh Sabtu Minggu, ketika kan di luar hari kerja gitu ya, Sabtu Minggu tidak tertutup kemungkinan di hari kerja juga ada kuliahnya, tergantung kesepakatan mahasiswa dengan dosen. Nah, kemudian mereka datang dari jauh, dari luar kota, pagi-pagi masih capek, belum kuliah, kita bisa istirahat dulu di di kafenya, tempat minum kopi, bikin sendiri, bukan nggak ada yang jualan memang, tapi mereka bisa bikin, dan wifi-nya juga tersedia ya, kuat, nyaman ya. Oke, ini luar biasa ya Bu. Kalau labornya sendiri gimana Bu? Oke, kalau mahasiswa S2, labor yang tersedia di Sekolah Pasca adalah labor komputer. Kemudian kalau untuk bioteknologi, labornya kita sharing resources dengan labor di fakultas terkait gitu ya. Kalau misalnya penelitiannya bioteknologi terkait peternakan, ada di Fakultas Peternakan, pertanian di Fakultas Pertanian, demikian. Di farmasi juga ada, bisa kerja bioteknologi di farmasi. Jadi yang ada di Pasca itu labor komputer. Baik, ini mungkin jadi tantangan tersendiri juga ya bagi Ibu Prof, karena ketika sudah menjadi direktur di Sekolah Pasca Sarjana, ini ilmu marketingnya main ya Bu ya. Karena gimana sih untuk menggait ini calon mahasiswa, terutama para ASN yang ada di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat, untuk bisa melanjutkan studinya di Sekolah Pasca Sarjana. Jadi memang ilmu marketingnya main sekali di sini ya Ibu ya. Perlu banyak koordinasi dan audiensi ya. Audiensi, jadi betul sekali. Ya, tentu banyak kerjasama juga. Minggu lalu kita audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Nah, jadi Pak Audi. Jadi kita meminta beliau untuk terutama prodi insinyur, karena yang selama ini lulusannya yang banyak sudah, kemarin kita melantik 114 orang insinyur, malah dari luar Sumatera Barat yang banyak, dari Bengkulu, Jambi, dari Riau ya, Kepulauan Riau, yang mengambil prodi insinyur di UNAN. Nah, tapi yang ASN dari Padang sendiri, Sumatera Barat, masih sedikit. Makanya kita audiensi dengan Pak Audi, yang beliau juga insinyur IPM beliau ya. Kalau jangan-jangan takut nggak Bu? Gitu. Karena bisa jadi ini Bu, mungkin sebagian masyarakat kita masih belum tahu, di UNAN ternyata ada jurusan ini loh yang bisa menggaungi, misalnya minat bakatnya di sini dan sesuai dengan profesinya ada di sini di UNAN ya Bu ya, di Sekolah Pasca Sarjana. Mungkin boleh Ibu terangkan apa-apa aja yang ada di Sekolah Pasca Sarjana, mungkin lebih spesifiknya nantinya, terus
supaya minat ASN kita bisa Hmm. melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana UNAN? Jadi kita akan promosi selalu tiap tahun tuh akan ada promosi ke institusi yang berpotensi banyak mendatangkan mahasiswa ya, itu betul kata Deva, ilmu marketing tuh sangat diperlukan di sini. Jadi kita Betul. harus mencari strategi promosi yang tepat sasaran. Betul sekali. Sehingga kemarin itu kita sudah mulai ke Pak Wakil Gubernur, kita bawa surat permohonan ya memperkenalkan profesi insinyur supaya ASN di lingkungan Pemprov Sumatera Barat itu tertarik mengambil program profesi insinyur di UNAN. Nah, profesi insinyur di UNAN ini kita masih RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi hanya 1 semester kuliahnya secara online, sehingga yang dari luar daerah itu umumnya secara online 3 kali kuliah. Kemudian dengan portofolio pengalaman kerja, mereka itu umumnya kan sudah berpengalaman kerja ya, ada portofolio, mereka melampirkan semua sertifikat yang mereka punya, itu dinilai oleh satu tim, nanti itu menyatakan nanti mereka boleh atau layak untuk mengikuti rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dalam 1 semester mereka bisa dilantik karena sudah berpengalaman puluhan tahun di bidang insinyur. Kemudian kita akui rekognisi pengalamannya itu sebagai praktisi, ditambah pembaruan ilmu terkini 3 kali kuliah. Kemudian ada ujian membuat laporan kegiatan apa yang dilakukan di tempat kerja, dan itu 1 semester mereka dilantik. Selesai gitu ya? Berarti selesai. Jatuhnya lebih ke sertifikasi ya Bu ya, kali untuk profesi insinyur ini? Ijazah dulu, nanti setelah itu, okay. setelah mereka jadi insinyur, baru mereka mengajukan diri untuk mendapatkan sertifikasi insinyur, sertifikat sebagai insinyur untuk pelaksana pekerjaan keinsinyuran gitu. Baik. Ini mungkin bisa menjadi momok juga bagi para ASN kita yang masih ragu-ragu mungkin ini Bu, mau melanjutkan apa enggak gitu ya Bu ya. Terkadang ada yang mengatakan masuknya susah, keluarnya lebih susah. Tuh. Atau masuknya mudah, keluarnya susah. Atau masuknya mudah, keluarnya mudah. Yang mana sebenarnya nih Bu, di pasca sarjana sendiri? Nah selama ini kesannya ya, terkesan gitu ya. Ada yang bilang bahwa masuk UNAN tuh sulit, keluarnya sulit gitu ya. Nah oleh sebab itu, saya pengalaman di Lembaga Penjaminan Mutu juga. Kita bisa memperbaiki proses pembelajaran, proses pengerjaan tugas akhir tanpa mengurangi mutu kualitas. Jadi ada standar mutunya kan. Nah sekarang itu kita dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ada fleksibilitas dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Kalau dulu online-nya hanya boleh 40% maksimal. Sekarang boleh 50%. Kemudian untuk tugas akhir, dulu tugas akhir tuh harus dalam bentuk tesis penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis, kemudian harus ada publikasi. Itu dulu peraturan yang lama. Nah, peraturan yang baru ini tugas akhir disesuaikan. Maksudnya kalau untuk yang mau jadi akademisi, tugas akhirnya boleh penelitian di labor ya, penelitian di lapangan boleh. Nah, kalau untuk ASN yang mereka itu bekerjanya sesuai dengan bidang ilmu yang lagi sedang mereka pelajari, nah mereka bisa mendata apa sih masalah di tempat kerjanya harus diselesaikan, sehingga nanti akan lahir naskah akademik. Naskah akademik itu yang ditulis sebagai tugas akhir, dalam tesisnya bentuknya naskah akademik, tidak wajib publikasi. Kemudian kalau ada kebijakan policy paper, mereka butuh kajian apa untuk melahirkan kebijakan itu mereka kerjakan dalam rangka tugas akhir. Jadi tugas akhir itu merupakan solusi juga membantu ASN atau mahasiswa ini menyelesaikan tugas mereka di kantor sebetulnya. Secara lebih akademik dan lebih terstruktur, dibimbing oleh ekspertis di bidangnya. Nah, dengan itu akan kita promosikan, menunggu peraturan rektor. Peraturan rektornya sudah di Senat ya. Kita menunggu itu secepatnya kita buatkan peraturan direkturnya untuk teknis ya. Dan itu akan sangat memberikan keringanan bagi mahasiswa ASN di pasca sarjana UNAN, bahwa selama ini kendala itu selalu publikasi dan tesis karena mereka itu sulit fokus untuk tugas akhir karena banyak tugas di kantor. Betul sekali. Ya, di samping itu kalau tugas itu ada yang semuanya full belajar, ada yang part time gitu ya. Betul sekali Bu. Dan apalagi yang udah punya keluarga, antara keluarga, ya betul, banyak sekolahnya tanggung jawabnya dan karirnya. Ini 3 tanggung jawab besar yang harus benar-benar nggak ada yang menjadi salah satu prioritas, tapi ketiga-tiganya bisa prioritas ya Bu ya. Jadi kami melihat bahwa dengan adanya peraturan baru ini, kita bisa memperbaiki proses menjadi lebih lebih mudah bagi mahasiswa, lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, tapi tanpa mengorbankan kualitas atau mutu. Jadi ASN jangan takut lagi, nggak harus publikasi. Betul sekali, jangan takut ya pemirsa podcast UNAN. Ini clue-nya. Jadi masuk di Sekolah Pasca Sarjana UNAN mudah Bu?
Mudah sebetulnya Mudah? karena ada persyaratan administrasi yang mudah Heeh. dipenuhi ya, karena Oke. ijazah S1, apa Mhm. namanya, yang lain-lainnya. Kemudian kalau untuk tes TOEFL dan, tes potensi akademik, Mhm. itu biasanya kita jadikan, pemetaan Mhm. gitu ya. Jadi kalau belum, memang UNAN ada standar, untuk mahasiswa, pasca tes, skor TOEFL-nya harus segini. Nah, pada saat masuk tes itu kita pemetaan dulu, nanti diusahakan mereka itu selama proses pembelajaran memperbaiki TOEFL-nya, dan Mhm. pada saat lulus nanti mereka skor TOEFL-nya sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh UNAN. Oke. Sehingga sebetulnya mereka, ASN juga butuh penguasaan bahasa Inggris juga kan untuk Betul. naik ke Mhm. karirnya, di jenjang Betul betul. karirnya. Jadi, Betul sekali. dan juga asesor, perguruan, BAN PT Mhm. ya, akreditasi selalu menanyakan, ada, persyaratan nggak untuk masuk, pasca sarjana di UNAN. Jadi satu persyaratan mutu juga bahwa kita mensyaratkan ada tes potensi akademik, Betul. tes TOEFL. Nah, Ya. sekarang kita supaya tidak menghalangi minat dari mahasiswa, ya kita jadikan pemetaan dulu pada tahap awal. Mhm. Nah, nanti di terakhir sebelum wisuda mereka bisa Harus memenuhi, mencapai harus mencapai skor kualifikasinya ya, Bu. TOEFL ya. Baik. Berarti ini ada keringanan-keringanan juga bagi calon mahasiswa yang mau melanjutkan studinya di sekolah pasca sarjana. Dan ini menarik sekali ya Ibu ya. Satu lagi nih Bu, terakhir. Ini untuk bisa sampai ke udah masuk nih, kita Ya, sudah mulai daftar. kuliah taruh Ya. seperti Ibu ya. Apakah ada nggak nanti Bu, susah dengan pembimbing, dengan nah ini terkadang kan dilema-dilema mahasiswa nih Ya. selalu ada ini Bu. Oke, ya selalu dalam Heeh. apa namanya, proses pembelajaran ya, Mhm mhm. ada pembimbing tesis, ada Betul. pembimbing disertasi ya, Mhm. dan, tidak selalu komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbingnya lancar. Mhm. Nah, di sini peran dari Pasca. Nah, sebetulnya untuk Mhm. mahasiswa, S2 atau S3 tidak ada pembimbing akademik kan ya. Iya. Kalau S1 kan langsung ditunjuk pembimbing akademik. Iya betul. Tapi sebagai pembimbing akademik di Pasca Sarjana adalah ketua prodi Mhm mhm. dan wakil direktur serta direktur, sehingga Mhm. kami selalu menyampaikan kepada mahasiswa yang, kebetulan kemarin itu, bermasalah, itu masa studinya sudah hampir mendekati Mhm. akhir gitu ya, Mhm. harus segera selesai, kita tanyakan. Nah, kemudian kalau ada, umumnya masalah mereka itu kurang bisa fokus, yang masalah dengan pembimbing tuh ndak ada malah waktu itu. Tapi kita Mhm. sampaikan bahwa apabila ada masalah apapun silakan konsultasikan ke koordinator prodi atau kepada Mhm. direktur atau wakil direktur, kita siap menerima dan mencarikan solusi. Karena untuk mahasiswa pasca memang tidak ditunjuk pembimbing akademik yang khusus ya. Oke. Di luar negeri pun seperti itu, nggak ada pembimbing akademik, tapi kaprodi, wakil direktur, dan direktur Mhm akan ada mhm. selalu untuk membantu. Baik, tapi jangan khawatir ya untuk Ya, para ASN yang mau melanjutkan kuliah karena kan itu menjadi momok tersendiri juga ya, Bu, ya, ya. Aduh, komunikasi itu sangat. karena bisa jadi nih trauma sebelumnya nih di Oke, S1, aduh ya, sama pembimbing itu susah sekali di ACC-nya. Takut trauma gitu lagi di S2-nya, di S3-nya gitu ya. iya, Tapi di UNAN kita punya ruang tersendiri ya, iya, Bu, ya. Kalau betul. misalnya ada kendalanya di pasca sarjana untuk membuka komunikasi bagi calon mahasiswa ataupun mahasiswa kita yang ada kesulitan terkait informasi ataupun, dalam proses pembimbingan itu Ya. nanti ada ruangnya untuk saling bertanya dan mengadukan apa kendalanya. Baik, Ibu terima kasih Ibu hari ini kita sudah berbincang-bincang luar biasa tentang program sarjana di Sekolah Pasca Sarjana dan tentunya bersama Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas yaitu dengan Ibu Profesor Apoteker Heni Lusida PSD. Dan ini boleh Ibu kesan pesannya Ibu untuk, harapannya juga kepada masyarakat luas untuk mengajak nih, mungkin masih ada yang ragu-ragu untuk masuk ke Pasca melanjutkan sarjana. studinya ke UNAN dan memilih program studinya apa. Nah, mungkin boleh Bu di ini kan Bu di-sounding lagi. Oke, baik pada masyarakat ya, juga ASN yang menjadi calon potensial bagi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa pasca sarjana UNAN, Mhm, juga fresh graduate juga mhm, bisa ya. mhm, Ya, silakan mendaftar di program pasca sarjana UNAN, apakah monodisiplin atau multidisiplin. Khusus yang multidisiplin di bawah sekolah pasca sarjana kita menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan juga materi kuliah atau kurikulum yang update, betul, disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, mhm, kebutuhan tempat pekerjaan kita masing-masing, di karir kita masing-masing, untuk memudahkan Bapak Ibu semua yang menjadi mahasiswa nanti untuk mendapatkan promosi ya, dan tentu betul. saja berhasil dalam melaksanakan amanahnya sebagai ASN. Baik.
Terima kasih Ibu atas waktunya. Dan juga ini kita menghimbau juga kepada masyarakat luas yang mau melanjutkan kuliahnya di UNAN, boleh mengambil S2, S3, yang penting sesuai dengan bidangnya, dengan ahlinya masing-masing, dengan profesinya, silahkan diambil. Karena jangan takut untuk kuliah di UNAN ya Bu ya, Ya, selalu betul. ada solusinya. Selalu ada Ada solusinya. beasiswanya ada Bu? Ada Ada beasiswanya, ya. bantuan penelitian berupa hibah penelitian juga Banyak dari sekali LPPM ya. ada. Oke. Dan tentunya ini berkesempatan untuk semua mahasiswa kah untuk Ya, semua beasiswa ini? mahasiswa berhak Berhak ya Bu ya? mendaftar ya, sesuai dengan skema masing-masing ya. Baik. Dan tentunya sudah banyak sekali solusi-solusi yang diberikan oleh UNAN, terutama bagi pemirsa yang mau melanjutkan kuliahnya di Sekolah Pascasarjana UNAN. Silahkan diceki-ceki, silahkan di-spill informasinya di website UNAN Official, di Instagramnya juga, di website Pascasarjana UNAN ya Ibu ya. Di Facebook. Di Facebook juga ada. Dan juga kalau mau penasaran dengan gimana sih gedung perkuliahan yang ada di Sekolah Pascasarjana yang futuristik yang Ibu bilang tadi, silahkan mampir ya ke gedung. Dan di Instagram sudah ada. Sudah ada. Jadi yang Di-follow jauh-jauh, ya. yang jauh-jauh bisa langsung lihat, oh kayak gini loh Bisa. suasana perkuliahan Betul, di ya. Sekolah Pascasarjana UNAN. Baik, terima kasih Ibu sudah berbincang-bincang sama Deva hari ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi edukasi juga bagi masyarakat, memberikan informasi dan inspirasi untuk masyarakat kita, karena sesuai tagline podcast Humas UNAN, yaitu memberikan edukasi, informasi, dan inspirasi untuk kita semua. Baik, pemirsa podcast, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dengan Direktur Sekolah Pascasarjana, saya Deva Risa, mewakili kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.